Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andindra Saputra Gafar, NPM 2005020015, mata kuliah Distributed System. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang bab 2 komunikasi yang berada pada pertemuan 9. Dan dimulai dari protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, dan kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. International Standard Organization atau ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal dengan Open System Interconnection atau OSI, model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Dan di slide ini yaitu terdiri dari model OSI tersebut terbagi atas 7 layer. Layer-layer tersebut disusun sedemikian sehingga perubahan pada satu layer tidak membutuhkan perubahan pada layer lain. Layer teratas 5, 6, dan 7 adalah lebih cerdas dibandingkan dengan layer yang lebih rendah. Layer application dapat menangani protokol dan format data yang sama yang digunakan oleh layer lain, dan seterusnya. Jadi terdapat perbedaan yang besar antara layer physical dan layer application. Yang dapat dijelaskan yaitu 1. Physical layer adalah layer yang paling sederhana berkaitan dengan electrical dan optical atau koneksi antar peralatan. 2. Data link layer sebagai penghubung antara media network dan layer protokol yang lebih high level. Layer data link bertanggung jawab pada paket akhir dari data binary yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket discrete sebelum ke layer physical. 3. Network layer adalah layer yang menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. IP, Internet Protocol, umumnya digunakan untuk tugas ini. 4. Yaitu transport layer adalah pusat dari mode OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. 5. Session layer adalah layer yang menyediakan layanan kedua layer di atasnya, melakukan koordinasi komunikasi antara entity layer yang diwakilinya. 6. Layer presentation dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal, translasi dari berbagai tipe pada syntax system. Dan 7. Yaitu layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Dan berikutnya adalah RPC system atau Remote Procedure Call. Remote Procedure Call atau RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah komputer atau server harus menyediakan layanan remote procedure. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka soket, menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Umumnya protokol RPC yang digunakan pada saat ini adalah DCOM atau Distribute Component Object Model. Saat ini adalah alternatif protokol baru, yakni SOAP atau Simple Object Access Protocol, yang berdasarkan pada teknologi XML. Dan implementasi RPC yaitu pertama Sun Microsystem Open Network Computing atau ONC, RPC Specification XDR atau External Data Representation Standard, UDP atau TCP Transport Protocol. Dan 2. Xerox Courier RPC Model Data Representation Standard, XNS atau Xerox Network System, SPP Sequence Packet Protocol sebagai transport protokol, Apollo Network Computing Architecture atau NCA RPC Protocol, dan NDR atau Network Data Representation. Kelebihan RPC yaitu relatif mudah digunakan dan robust atau sempurna. Kekurangan RPC
yaitu tidak fleksibel terhadap perubahan dan kurangnya location transparency. Kemudian langkah-langkah dalam RPC. Langkah-langkah dalam RPC yaitu 1. Client procedure call client stop in normal way. 2. Client stop build message calls local OS. 3. Client OS send message to remote OS. 4. Remote OS give message to server stop. 5. Server stop unpack parameter call server. 6. Server does work return result to the stop. 7. Server stop pack it in message call local OS. 8. Server OS send message to client OS. 9. Client OS give message to client stop. Dan 10 yaitu stop unpack result returns to client. Dan sekarang yaitu objek remote method invocation atau RMI, sebuah teknik pemanggilan metode remote yang secara umum lebih baik daripada RPC. RMI menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek atau OOP. Dengan RMI mungkin kita untuk mengirim objek sebagai parameter dari remote method. Untuk membuka remote objek kita harus mendefinisikan semua metode yang akan kita sediakan pada jaringan. Setelah itu dapat digunakan RMI compiler untuk membuat stub dan skeleton. Setelah itu kita harus binding remote object yang kita sediakan ke dalam sebuah RMI registry. Setelah itu klien dapat mengakses semua remote method yang telah kita sediakan menggunakan stub yang telah dikompil menggunakan RMI compiler tersebut. Akses ke objek remote sekali objek didaftarkan ke server. Klien dapat mengakses remote object dengan menjalankan naming lookup method. RMI menyediakan URL untuk pengaksesan ke remote object yaitu RMI host/object, di mana host adalah nama server tempat kita mendaftarkan remote object dan object adalah parameter yang kita gunakan ketika kita memanggil metode naming rebind. Klien juga harus menginstal RMI Security Manager untuk memastikan keamanan klien ketika membuka soket ke jaringan. Java memiliki sistem security yang baik sehingga user dapat lebih nyaman dalam melakukan komunikasi pada jaringan. Selain itu, Java sudah mendukung pemrograman berorientasi objek atau OOP, sehingga pengembangan software berskala besar sangat dimungkinkan dilakukan oleh Java. RMI sendiri merupakan sistem terdistribusi yang dirancang oleh Sun pada platform yang spesifik yaitu Java. Apabila Anda tertarik untuk mengembangkan sistem terdistribusi yang lebih portable, dapat digunakan Corba sebagai solusi alternatifnya. Sekian presentasi bab 2 dari saya. Jika ada kata-kata tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.